Baik anak-anak, kita lanjut contoh soal tadi, yaitu contoh 1 dalam pembuatan roti. Oke, langkah yang dilakukan, langkah 1, misalkan banyak roti jenis A sama dengan X dan banyak roti jenis B sama dengan Y. Langkah kedua, buat tabel. Tabel ini berisi informasi yang dibahas dalam soal. Ada tentang roti itu 2 jenis, jenis A dan jenis B. Kemudian bahan-bahannya kita tuliskan dalam kolom berikutnya, kolom tepung dan mentega dalam satuan gram. Karena di sini ada satuannya, jadi semua bilangan data harus satuannya seragam, yaitu gram. Baik, selanjutnya kita masukkan, perhatikan dalam soal roti A, bahan bakunya tepung 200 gram, menteganya 25 gram. Kita tuliskan di kolom. Kemudian roti B, bahannya tepung 100 dan mentega 50 gram. Bagaimana kita membuat hubungan pertidaksamaan dari data-data dalam tabel? Nah, kita perhatikan berdasarkan bahan bakunya tepung dan mentega. Oke, tepung yang tersedia tadi sebanyak hanya terbatas maksimal 4 kg atau dalam gramnya itu 4000. Maka terdapat hubungan untuk tepungnya. Oke, satu roti tepungnya 200 gram. Kalau X roti berarti 200 kali X. Ditambah, nah tepungnya untuk jenis roti B 100, karena B itu sebanyak Y, maka 100 kali Y. Nah, tanda pertidaksamaan untuk menggambarkan maksimal paling banyak 4000 gram, yaitu tanda kurang dari sama dengan, ingat yang tadi ya. Nah, kita sudah dapat satu pertidaksamaan dari kendala tepung tadi, dari bahan baku tepung. Nah, bentuk pertidaksamaan ini masih bisa kita sederhanakan menjadi angka yang kecil, yaitu sama-sama dibagi dengan bilangan terbesar yang bisa membagi ketiganya. 200, 100, dan 4000 bisa sama-sama dibagi 100. Hingga 200 bagi 100, 2, 100 bagi 100, 1Y, 4000 bagi 100, 40. Demikian juga untuk kendala kedua, yaitu berkaitan dengan mentega. Bahan mentega yang tersedia 1,2 kg. Itu dijadikan dalam gram jadi 1200. Hubungannya bagaimana? Ya seperti tadi, dijumlahkan. Mentega untuk roti A dan mentega untuk roti B. Kalau digabung tidak boleh lebih dari, atau tandanya kurang dari sama dengan 1200. Nah, pertidaksamaan ini pun masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi dengan angka terbesar yang bisa membagi ketiganya. Itu sama-sama dibagi 25. Bagi 25X bagi 25X, 50 bagi 25, 2Y, 1200 bagi 25, 48. Nah, sudah semua ya. Sekarang tinggal kita menyelesaikan langkah ketiga, yaitu menuliskan atau menyusun. Oh iya, ada lagi satu persyaratan bahwa kita pembahasannya tentang banyak roti. Nggak mungkin banyak roti negatif. Pasti positif. Banyak roti 1 atau 0, tidak ada roti. Tidak ada yang negatif. Sehingga untuk X dan Y-nya selalu lebih besar sama dengan 0. Artinya positif ya. Oke, langkah ketiga, sudah ada berapa tadi? Sudah ada 1, 2, 3. Sudah ada 3 pertidaksamaan. 4 pertidaksamaan. Kita tulis secara terurut, mulai dari yang pertama, tepung 2X plus Y kurang dari sama dengan 40. Dari mentega, X plus 2Y kurang dari 48. Oke, X lebih dari Y, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Dengan X dan Y elemen bilangan real. Mudah kan anak-anak? Ya, sangat mudah sekali. Tinggal perhatikan baik-baik bahasanya, kondisinya, kemudian buat tabelnya. Oke, untuk lebih mantap lagi, kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2 ini masalah parkir. Yang tadi,
Luas suatu daerah parkir 500, luas rata-rata tempat parkir di sebuah mobil 10, untuk motor 2 meter persegi. Daerah parkir tidak mampu menampung kendaraan lebih dari 90 buah, jadi maksimalnya cuma 90 buah nih yang bisa diparkir. Biaya parkir untuk sebuah mobil 3.000 dan sebuah motor 1.000. Rancanglah model matematikanya. Nah, kita buat dulu modelnya. Nah, soalnya tadi sudah ada. Langkah pertama, misalkan. Apa yang dimisalkan di sini? Yang dibahas adalah luas parkir, luas daerah parkir untuk mobil dan motor. Nah, kalau luasnya kan sudah ada nih masing-masing 10 dan 2. Yang belum kita ketahui adalah banyak mobil. Nah, berapa banyak mobil yang diparkir, maka itu yang kita misalkan. Banyak mobil X, banyak motor Y. Langkah kedua, tabel. Ya. Jadi, tabel di sini kita buatkan kolomnya itu sesuai dengan keterangan yang ada di dalam soal. Keterangan di dalam soal ada tentang jenis kendaraan, itu mobil dan motor. Kemudian banyaknya. Kemudian luas daerah parkir. Tadi kan disebutkan luas daerah parkir dan terakhir biaya parkir. Nah, banyaknya ini kalau dijumlahkan, kemampuan tampung lahan parkirnya tidak boleh lebih dari 90 atau maksimal 90, sehingga tanda pertidaksamanya kurang dari. Kemudian luas daerah parkir 10 satu mobil. Kalau X mobil 10X 2 Y kurang dari. Nah, lahan parkir juga hanya tersedia 500 meter persegi, sehingga tidak boleh lebih dari, atau pakai tanda pertidaksamaan kurang dari. Nah, untuk biaya parkir untuk satu mobilnya 3.000 dan untuk satu motornya 1.000. Oke, mudah kan anak-anak? Oke, sekarang kita buatkan hubungannya. Hubungan yang pertama yaitu berkaitan dengan banyak kendaraan yang mampu ditampung tidak lebih dari, tandanya sama dengan. Kemudian luas daerah parkir. Luas daerah parkir 10 dan 2. 10X tambah 2 ya, kemudian 5. Kemudian pertidaksamaan yang kedua ini, angkanya masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Nah, 10 bagi 2, 5. 2 bagi 2, 1. 500 bagi 2, 250. Kalau sudah sederhana, siap untuk kita ambil sebagai model matematika. Nah, tapi di sini ada tambahan biaya parkir nih. Biaya parkir ini dalam permasalahan program linear disebut sebagai fungsi tujuan. Ini untuk memperoleh pendapatan maksimal. Tinggal dikali 3.000 satu mobil. Kalau X mobil 3.000X. Kemudian 1.000 satu motor. Kalau sebanyak Y motor 1.000 Y. Nah, setelah kita selesai menuliskan perolehan hubungan, kita tinggal tuliskan saja. Hubungan pertama, kemudian 5X plus Y, kemudian X lebih dari Y, X lebih dari 0, Y lebih dari 0, dan fungsi tujuannya. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah ya? Oke, untuk lebih mantap memahami dan menguji seberapa jauh kemampuan pemahaman kalian tentang materi ini, Ibu akan memberikan atau menugaskan kalian untuk mengerjakan LKPD masalah ini. Nanti kalian lengkapi. Oke, apa yang dimisalkan untuk X dan Y itu misalkan untuk apa? Perhatikan baik-baik. Nah, tabelnya ada jenis rumah, banyak rumah, luas tanah, keuntungan kalian isi lengkapi yang kosong. Kemudian buat hubungan. Hubungannya ada 2, banyak rumah, luas tanah, dan keuntungannya bagaimana. Yang ketiga, susun dalam bentuk model matematika. Oke, agar keuntungan naiknya untuk keuntungan maksimumnya, kalian bisa isi sesuai dengan contoh tadi. Baik anak-anak, sekian penjelasan untuk materi kita kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Bila ada pertanyaan, silahkan berikan komentar. Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.